Halo sahabat Ganjar, selamat datang kembali di podcast yang ditunggu-tunggu yaitu Sabi, Sahabat Bicara. Semua kita bahas di sini. Pada kali ini kita akan ngobrol bareng sama anak arsitektur dengan tema yang sebetulnya relate banget nih sama anak muda yang orang-orang nih udah mau mau dewasa ya kan, udah mulai memikirkan hal-hal ini, yaitu desain rumah kece terjangkau ala milenial, ngobrol bareng anak arsitektur. Nah, pada kali ini kita udah kedatangan narasumber yang pasti relate banget sama topik kita kali ini, yaitu Iqbar Fadilah yang merupakan lulusan dari Institut Teknologi Nasional atau ITENAS Bandung. Bandung, betul. Bandung. Ini udah ada Ya. narasumbernya Mas Iqbar. Ya, Gue manggilnya halo. Iqbar kali Iqbar ya. aja. Iqbar. Oke. Ya, Gimana Mas Iqbar perjalanannya ke studio Sahabat Bicara kali ini? Lumayan panjang lah Udah perjalanannya. panjang. Asli mana? Asli mana? Aslinya tuh daerahnya. Mana. Saya tinggalnya di Cilegon. Tinggalnya Cilegon. Cuman ibu saya orang Lampung, bapak saya orang Kerawang. Wah. Jadi Sumatera, Sunda gitu, campuran. Bineka lah ya, Bineka Tunggal Ika. Mantap. Nah, ini kan kita ngobrolin soal arsitektur, rumah terjangkau ala milenial nih. Ya, betul. Nah, kita juga pengen tahu dulu kali ya apa sih aktivitas-aktivitas Mas Iqbar sendiri selama tergabung di dunia arsitektur. Mungkin dari zaman kuliahnya deh. Kenapa bisa nih Mas Iqbar bisa kepikiran kayaknya gue pengen gabung jurusan desain arsitektur deh. Ya. Kenapa nih? Oke. Jadi sebenarnya sebelum SMA gitu gue udah kayak tertarik sama arsitektur. Jadi dulu gitu zaman SD sebenarnya, SD kelas 6 gue ketemu kayak partner kerja nyokap gue, dia tuh arsitek. Terus kayak datang ke tempat kerjanya, ada barang-barang arsitek zaman dulu kan masih kayak alat gambar kerjanya gede, penggaris panjang, masih manual semua kan. Jadi gue kayak ngelihatnya tertarik. Kebetulan gue juga suka gambar waktu SD suka gitu. Gambar. Ngelihatnya jadi kayak kedoktrin gitu. Oh, gue pengen jadi arsitek deh. Jadi setiap orang nanya lo pengen jadi apa? Pengen jadi arsitek gitu, gue gituin. Padahal pada saat itu gue belum tahu arsitek itu apa sebenarnya gitu kan. Ya udah, tiba-tiba kedoktrin aja gue pengen jadi arsitek. Sampai pas SMA pun gue nyarinya ya udah semua jurusan kuliah yang arsitektur gitu. Jadi sebetulnya dari hobi lu yang gambar dan lu ngelihat kayaknya ini jurusan yang cocok banget buat gua dari kecil sampai sekarang lu udah cinta banget sama dunia arsitek berarti. Betul. Ya. Mantap. Nah, kalau kita ngomongin arsitek tadi kan lu bilang nih dari awal nih lu udah ngelihat dunia arsitek tuh identik dalam perspektif lu adalah ruang gambar yang besar, kayak kertasnya besar-besar, harus detail, harus bisa gambar. Gue sendiri kayak takut sih jadi arsitek karena gambar gue hancur gitu. Nah, ternyata pas lu gabung dunia arsitek itu sesuai gak sih sama ekspektasi lu, atau sebetulnya ada banyak hal yang berbeda dari dunia arsitektur yang lu pelajarin di kuliah? Menariknya gitu. Ternyata nggak semuanya harus bisa gambar. Karena zaman dulu mungkin harus bisa gambar karena manual semuanya kan. Manual. Gambar pakai penggaris, kertas besar A1 gitu, semua gambar manual. Tapi sekarang udah transisi ke era digital kan. Betul. Semua arsitek pakai digitalize semua. Gambarnya pakai komputer, semua segala macam. Jadi lo nggak harus bisa gambar untuk masuk arsitektur sebenarnya. Sebetulnya. Ya, itu yang dianggapin orang-orang kebanyakan sebenarnya arsitektur harus bisa gambar gini. Padahal enggak. Pas gue masuk ke kuliah arsitektur, banyak teman-teman gue yang nggak bisa gambar tapi desainnya cakep-cakep gitu. Jadi banyak stigma yang sebenarnya salah nih di dunia arsitektur. Oke, gitu. Berarti sebetulnya kayak gue yang nggak bisa gambar bisa aja masuk arsitektur. Betul. Sebetulnya harus apa sih arsitektur? Maksud gue, kalau lu nggak bisa gambar, lu mau gabung arsitektur, tapi lu harus punya kuncian karakter apa nih yang kayak bisa jadi istilahnya bisa mengembangkan lu di dunia kuliah. Misalnya kayak dunia kreatif, dunia critical thinking, terkait manajemen resiko dan lain-lain. Apa sih yang kira-kira harus diolah kita yang mau masuk ke dunia arsitektur? Selain tadi sense, walaupun gak bisa gambar tapi sense of artnya harus ada sih menurut gue. Sense of artnya. Lo ngeliat apapun yang estetik ya, lo ada sense-nya lah gitu. Mantap. Ibaratnya gitu. Terus
critical thinking perlu juga karena kita kan banyak detail ya. Gak cuman kita gambar bangunan doang, tapi kita tuh dalamnya tuh kita detail mikirin strukturnya seperti apa, zona ruangnya seperti apa, penempatan zonasinya dari area publik, area private dan area sebagainya itu kan perlu pemikiran yang kritikal gitu kan. Jadi kita harus ada itu juga. Sama mungkin perkaya memori visual kali ya. Perkaya memori visual, kita banyakin jalan-jalan, liatin bangunan-bangunan, referensi gitu. Serunya di situ menurut gue arsitektur. Jadi belajarnya tuh ya lo jalan-jalan, buka Pinterest, buka Instagram, itu lo belajar di situ gitu. Kayak perkaya memori visual lo gitu. Oke. Nah itu sih. Itu jadi tips and trick juga sebetulnya buat anak-anak yang baru mau gabung ke desain arsitektur gitu ya. Betul. Mantap. Nah, kegiatan anak arsitek di kemahasiswaan itu apa aja sih? Kalau kayak gue nih di dunia sosial kita ada ASLab, ada ASDOS juga, kita juga ada himpunan mahasiswa. Arsitek tuh ada apa aja? Apa mungkin mereka punya kukusan khusus kegiatan kemahasiswaan yang identik banget sama anak arsitek atau seperti apa? Kalau di jurusan arsitektur terutama di kampus gue sih paling himpunan doang. Kita kebanyakan ikutannya himpunan. Anak-anak arsi di kampus gue tuh dibilangnya ansos gitu. Ansos. Kupu-kupu apa kalau mahasiswa? Kupu-kupu. Lebih ke kuliah pulang kerjain tugas. Apa tuh? Jadi sih langsung nugas. Kupu-kupu bergadang apa? Kupu-kupu bergadang. Gitu. Jadi himpunan doang. Jadi kita kumpulnya saya sama anak-anak arsi lagi, himpunan kemahasiswaan dan lain sebagainya. Paling kegiatan yang di luar belajar itu ada sayembara namanya. Sayembara itu competition design gitulah. Dia tuh banyak itu di Indonesia, di Bandung, di Jakarta. Jadi kompetisi terbuka untuk anak-anak mahasiswa seluruh Indonesia atau satu Bandung, satu region misalnya gitu. Nah, mungkin gue kemarin tuh sibuknya di situ di sayembara selain himpunan ya. Jadi beberapa kali gue ikut competition desain arsitektur kelas mahasiswa gitulah. Oke. Nah ini kan sebetulnya gue mau bahas juga yang soal begadang itu. Tapi kita mungkin nanyain juga soal apa ya istilahnya yang sayembara tadi. Kan banyak nih anak ketakutan anak-anak desain dan lain-lainnya ketika mereka ikut sayembara takutnya karyanya nggak menang tapi karyanya dipublish atau karya di hak milik itu masih terjadi gak sih di Indonesia? So far dari pengalaman atau ada aturannya. Dari pengalaman yang gue dapet sih semua competition yang kita ikutin hasil desainnya itu jadi hak milik memang pemilik penyelenggara competitionnya. Jadi emang kita dari awal udah aware kalau desain yang bakal kita bikin ini menang nggak menang ya bakal jadi milik mereka gitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya kita harus tahu ketentuannya dulu nih. Betul. Dari penyelenggara tuh seperti apa gitu. Kita lihat dulu detail tornya kayak gimana. Kalau emang lo agree sama tor yang udah ada ya udah go ahead gitu kan. Ya, dan gue pun menyikapinya itu ya kayak belajar aja. Belajar ngedesain tambahan selain studio, selain belajar yang kita dapat di arsitektur gitu. Di sebetulnya kita gitu. Kayak lu istilahnya submit tugas aja gitu sih. Betul. Ya kan? Kayak tugas tambahan aja. Ya tugas tambahan gue submit aja menang ya alhamdulillah, kalau enggak ya anggap aja ikut gitu. Bener, ya. Pengalaman juga gitu. Mantap. Berarti memang tuh harus teman-teman yang calon desain arsitek juga harus lihat gitu ya ketentuan dari pihak penyelenggara. Betul. Oke, kita kan juga ada ngomongin perspektif yang berkembang dari dunia arsitek. Kalau sebetulnya yang ditakutin bukan hanya nggak bisa gambar doang, tapi sebetulnya adalah gue yang anaknya sebetulnya introvert misalnya gitu, anaknya introvert dan gue sebetulnya nggak punya cukup tenaga gitu ya untuk mengaplikasikan dalam begadang dan waktu-waktu tugasnya. Sebetulnya itu bener gak sih perspektif kayak anak arsi nih ini tuh tugas lu tuh kayak gila-gilaan gitu ya. Kalau di TikTok kan kayak mereka sampai sewa mes nih, satu mes isinya satu kelompok kayak gitu kan. Itu bener gak? Lu ngalamin kayak gitu? Ngalamin banget. Emang gitu. Cuman ya nggak tahu ya kalau misalkan lo suka begadang pun nggak masalah menurut gue jadinya gitu ya. Tapi emang benar, perspektif itu emang benar. Jadi ketika lo ada tugas, terutama yang paling berat itu kita tuh
tugas studio yang bikin kita begadang. Tugas studio. Studio itu perancangan arsitektur. Di situ kita ngedesain, dikasih satu case misalnya. Kita dikasih case untuk ngedesain satu hospital. Nah itu kita harus ngedesain selama 6 bulan, 1 semester. Nah itu yang panjangnya. Si 6 bulannya ini kita panjang begadang di 6 bulan ini. Itu begadang 6 bulan kayaknya diri lu tuh diterbelakangkan dulu ya. Betul. Yang penting tugas gitu. Uang gua ke tugas semua. Soalnya kan banyak juga kan. Kita harus ngeprint segala macam, jajan gue dimasukin semua ke tugas pokoknya. Jadi semua energi ditaruh di sana semua. Jadi tapi seru. Serunya kenapa? Jadi pas lo ngerjain tugas rame-rame begadang itu ngumpul bareng. Bondingnya. Wah. Itu pasti. Jadi kayak kita nyari kosan atau rumah siapa, kita ngerjain tugas bareng sampai jam 7 pagi sampai jam 8 pagi kita ngerjain tugas bareng, berangkat bareng, ngumpulin jam 9 misalnya, kita berangkat bareng tergesa-gesa bareng, panik bareng gitu, seru sih. Tapi gue kangennya di kuliah arsitektur di situnya sih gue. Kayak begadang bareng. Jadi sebetulnya itu bukan momen yang menakutkan menurut gue, enggak, tapi itu sebetulnya momen ya lo dapat apa ya, pengalaman yang gak akan bisa lo ulangin lagi ya guys. Bener. Sekarang tuh ya nggak ada kayak gitu. Ya gue ngerjain tugas hidup gua tuh ya sendiri. Udah pribadi masing-masing. Lu begadang sekarang udah sendiri. Paling sama partner gua berdua, bertiga gitu-gitu doang. Kalau dulu kan ramean, satu geng gitu misalnya. Ini udah sendiri. Kangen sih. Justru. Kumpul-kumpul itu yang bikin jadi kangen ya. Benar, bukan perspektif yang mengerikan jadi bukan itu ya. Perspektif mengerikan, sebetulnya bonding lu jadi ketemu keluarga baru. Benar. Kelompok baru, keluarga baru ya kan. Mantap. Sebetulnya itu yang harus jadi, jangan takut ya. Jangan takut. Seru. Terus kalau ngomong nih anak arsi itu, ketika lu tadi lu ngomong begadang karena di studio ada tugas, itu tuh medianya apa sih, platformnya yang lu kerjain? Karena kan gue lihat ini perspektif gue tuh ada kayak korek api ditaruh di iniin. Gue nggak tahu sih jadi ini sebetulnya. Iya, jadi marketnya korek api atau seperti apa sih, media apa aja yang harus lu tampilkan di dalam tugas-tugas kuliah biasanya apa aja? Jadi kita tuh ada stepnya. Selama kuliah itu 4 tahun. Jadi di tahun pertama kita diajarin manual dulu. Emang ada gambar manual dulu. Jadi tetap harus gambar ya. Itu orang yang nggak bisa gambar di situ kesiksa lah gitu. Cuman gampang. Bisa dilewatin lah itu. Itu manual dulu. Awalnya itu masih medianya kertas-kertasan, maket tuh biasanya di setiap akhir semester kita bikinnya gitu. Itu maket, kita motong-motong segala macam. Next di tahun kedua, ketiga, keempat itu udah mulai digitalize. Kita pakai komputer, jadi harus punya tools yang capable lah. Ibaratnya laptopnya harus bisa ngedesain gitu-gitu. Jadi lumayan ini juga lumayan mengorek kantong lah istilahnya. Mengorek kantong dan juga harus belajar banyak ilmu baru gitu. Benar, di digitalize-nya itu kan. Jadi kita ada beberapa aplikasi yang kita pakai. Contohnya misalnya mau bikin gambar 2 dimensi itu kita pakai AutoCAD namanya. AutoCAD. Itu kita harus belajar juga. Terus untuk 3 dimensinya, untuk visual 3 dimensinya itu ada namanya SketchUp. Nah, dari SketchUp itu untuk dijadiin materi presentasi, otomatis kan harus ada video untuk nerangin si 3 dimensinya itu pakai Lumion. Jadi kita banyak lah belajar gitu. Belajar aplikasi-aplikasi baru gitu. Berarti toolsnya juga harus sering-sering di-upgrade. Bener. Itu jadi modal utama juga ya. Modal utama itu lumayan nguras juga itu. Core i5 nggak bisa lah. Nggak bisa. Meledak ya. Masih bisa. Core i5 masih bisa. Oke, mantap. Nah sekarang kita ngomongin lah soal desain. Nah kalau soal banyak perspektif yang muncul tuh, belum tahu nih Mas, kalau desain arsitektur sama desain interior tuh perbedaannya apa? Karena dikirain ya mereka tuh satu jurusan yang mungkin cuma beda fokusnya aja. Atau seperti apa menurut lo? Sebenarnya perbedaannya itu kalau desain arsitektur dan interior itu lebih ke arsitektur itu bangunan secara keseluruhan. Tapi dia bisa juga mungkin mengerti desain interior seperti apa. Nah kalau interior itu lebih ke dalam bangunannya aja. Jadi dalamannya kayak bangku gitu, ruangannya. Betul, furniture-nya. Oh ya. Detail-detail tembok, misalnya kayak di sini bata-batanya itu detailnya. Ini batanya asli sebetulnya. Bata asli kan, kelihatan banget emang. Ini kita pakai desain interior. Bener, kelihatan sih pakai desain interior. Detail-detail kayak gini itu desain interior yang ngerjain. Tapi arsitektur belajar juga di situ. Gitu. Cuman lebih detail lah, lebih mendalam, lebih dive into deep gitu.
Oke, gitu. itu sebetulnya memang punya bidang apa ya, punya fokusnya masing-masing gitu Betul, ya, punya betul. fokusnya masing-masing. Kalau lu sendiri, setiap orang kan pasti punya nih pandangan Mhm, dalam menggali ekspresinya. Orang melukis pasti ada pelukis yang dia gemarin. iya, Kalau lu sendiri dalam melakukan desain-desain apa ya, arsitektur, lu tuh suka seperti apa sih, desain seperti apa? iya. Ada yang desainnya harus eco green or Mhm, something. mhm. Kayak gimana kalau lu? Oke, kalau gue ada satu tokoh yang emang gue jadi panutan gue lah, namanya Andra Mhm, Martin. Andra Martin tuh menurut gue desainnya mind blowing banget. mhm. Gue suka banget sama desainnya. Mungkin nanti boleh lah di search Andra Oh ya, Martin tuh kayak bisa gimana tulis, bisa desain-desainnya. ditulis. Ya tulis nanti Andra Martin Andra gitu ya. Martin, wah Nah, mantap. gitu. Nah, desain gue itu arahnya karena referensinya dari dia, arah gue lebih ke tropical modern mungkin. Tropical Tropical modern. modern tuh apa? Jadi kombinasi antara desain tropical dan desain modern. Mhm. Desain modern itu kan kalau orang tahu banyaknya minimalis gitu kan, atap datar, ornamen-ornamennya sedikit gitu dan lain sebagainya. Nah, si desain modern itu gua combine sama desain tropical. Mhm. Kenapa desain tropical? Karena kita tinggal di Indonesia nih. Wow. Tinggal di Indonesia, jadi kita harus respon sama iklim yang ada, iklim tropis, betul kan? Wow, Iklim keren keren tropis, keren keren. curah hujan tinggi, anginnya sejuk, nggak menentu lah ibaratnya gitu kan. Curah hujan tinggi itu direspon sama atap yang miring, itu kita explore lagi desainnya. Jadi dikombin sama fasad bangunannya, tampak bangunannya yang modern, minimalis gitu-gitu. Bukaannya kita maksimalin, pencahayaan kita maksimalin, pencahayaan alami, penghawaan alami itu kita maksimalin semua. Jadi tropical banget lah gitu bangunannya, Wow. bangunan Bali gitu ibaratnya. Wow. Ini sih keren banget sih tropical modern, dan Iya. lu ngelihat apa ya, iklim dari Indonesia sendiri Betul. ya kan. Lu berarti emang tahu nih, wah gua di Indonesia, kebanyakan berarti project lu dari Indonesia gitu ya. Betul. Dan lu harus menyesuaikan sama klien juga Harus kan. respon sama Harus. environment-nya kan. Iya, mantap sih. Betul. Jadi nggak hanya memikirkan estetika doang, tapi Betul. juga harus memikirkan keamanan, kenyamanan, kenyamanan dalam bangunan. dan juga ini ya, hemat energi karena ada Hemat energi, pencahayaan. betul. Mantap mantap. Dan kita juga akan ngobrolin Pak Ganjar juga punya program seperti itu. Nah, gue pengen nanya nih, kalau Iqbar sendiri nih, lu punya gak sih, lu tahu gak sih tentang Bapak Ganjar Pranowo sendiri? Tahu dong. Atau lu tahu dari media apa gitu? Gue follow Instagramnya Pak Ganjar. Wih, Karena mantap. gue salah satu gubernur yang gue suka selain Pak Ridwan Kamil itu Pak Ganjar. Gue follow dia, jadi gue ngikutin beberapa aktivitas dia di Instagram Aktivitas. sama YouTube juga, beberapa gue nonton dia. Betul banget. Dan Pak Ganjar ini juga sebetulnya juga ngelibatin banyak arsitek-arsitek yang Oke. istilahnya berkompetensi lah untuk bidangnya, dan juga melakukan program-program untuk masyarakat nih dengan ngasih bantuan rumah untuk masyarakat di Cilacap yang desainnya unik banget, Oke. yaitu rumah unggul sistem panel instan atau disingkatnya Ruspin. Ruspin. Nah, ini kan rumahnya kan yang elu banget ya, Iya. elu banget ya, ini rumahnya tuh istilahnya walaupun dikasih bantuan nih warga-warga di Cilacap, tapi tetap rumahnya eko banget. Benar. Rumahnya juga tetap apa ya, panel surya Panel kayak gitu-gitu. surya, Dan ya, menurut lu respons apa ya, sosok pemimpin yang peka akan program-programnya menempatkan orang-orang seperti arsitektur gitu-gitu, seperti apa menurut lu gambarannya? Mungkin respon gue lebih ke programnya aja kali ya. Programnya, program program si Ruspin. Ruspin ini Iya, kali ya. mantap, mantap. Gue sempat baca waktu itu beberapa kali, emang program Ruspin ini menurut gue cukup membantu orang-orang yang emang butuh rumah, terutama orang-orang menengah ke bawah ya menurut gue ya. Betul. Menengah ke bawah butuh rumah. Jadi kalau nggak salah gue sempat baca itu ada beberapa keluarga yang emang kayak udah 14 tahun, 20 tahun gak punya Betul. rumah, masih tinggal bareng, tinggal komunal bareng keluarganya gitu Iya. misalnya. Akhirnya dia dapat bantuan rumah ini gitu. Jadi dia bisa punya rumah sendiri. Dan Ruspin ini sebenarnya itu kan teknologi dari PUPR kan awalnya, dikembangkan sama Pak Ganjar untuk disebar di Jawa Tengah. Betul, betul. Nah, itu programnya itu si Ruspin ini teknologinya sebenarnya rumah panel precast gitu. Jadi dia kayak tinggal pasang-pasang baut gitu. Baut di setiap apa ya, pertemuan antara sikunya itu kita tinggal baut, jadi cepat pengerjaannya cepat. Jadi bisa lebih banyak. Bener, ekonomis Ekonominya. gitu-gitulah. Ekonomis. Nah, itu respon yang bagus untuk orang-orang menengah ke bawah yang butuh rumah cepat gitu sih menurut Mantap gue. nih. Mantap. Cakep Mantap. sih. Dan Cakep sih programnya. program mantap ya. Iya. Sebetulnya emang harus ya, sebetulnya kalau kebijakan-kebijakan untuk istilahnya ngebuat
hunian-hunian murah Betul. untuk masyarakat menengah ke bawah, ya harus melihat nih dari materialnya, terus juga ngasih inovasi-inovasi yang kayak Pak Ganjar lakuin ya. Betul. Ini kalau misalkan disebar ke beberapa provinsi lain lebih cakep menurut gue, nggak kayak cuma di Jawa Tengah misalnya. Jawa Barat respon juga nih kayak gini atau yang mana yang lain gitu juga. Soalnya programnya cukup membantu menurut gue ya. Iya, mantap, Gitu. mantap. Nah, sekarang kan kita juga sesuai judul lah, kita ngebahas soal rumah yang terjangkau. Kan tadi lu sempat juga ngebahas nih, kalau kita nih anak-anak milenial gitu kan di hadapan takut akan dewasa gitu ya. Kita langsung kepikiran nih, wah kita harus nabung nih ya kan, harus beli rumah, nabung kendaraan ya kan. Betul banget ya kan. Harus nabung. Kita kan berkembang dengan zaman banget ya anak milenial kan. Nah, harus. Tips and triknya gimana sih kira-kira biar anak-anak milenial tuh bisa ngebangun rumah yang aman, terus ekonomis, juga ya bisa mengikuti iklim yang ada di daerahnya. Ya. Mungkin di luar arsitektur ya, di luar arsitektur gue lebih ke anak-anak milenial ini untuk getting info tentang financial knowledge mungkin ya. Jadi kayak sekarang kan banyak rumah-rumah KPR yang emang udah bisa kita ibaratnya kita cicil per bulan ya, ibaratnya kita nabung untuk properti kita di kemudian hari gitu kan. Oke. Dibanding kita kalau realistisnya ya, misalnya umuran gue, kayaknya gue nggak akan bisa deh hire arsitek kalau dengan pada saat sekarang. Mungkin kita ada program kayak nyari KPR ke bank-bank atau segala macam, kita coba getting info tentang financial knowledge-nya, gimana caranya kita dapetin KPR, syarat-syaratnya apa aja itu kita perlu cari infonya untuk kita bisa nabung si perumahan ini, rumah yang bakal kita tinggalin ini misalnya gitu sih. Jadi lebih ke coba cari info tentang financial knowledge aja sih. Menurut gue. Betul, gue setuju sih. Jadi kayak lu jangan terlalu memaksakan diri juga, tapi lu lihat dulu nih ekonomi lu nih. Kalau lu ternyata wah gue sanggup untuk KPR, kayaknya gue sanggupnya sampai KPR aja deh. Ya lu cari nih, jalanin informasinya, lu riset tuh. Betul. Tapi kalau lu bener-bener bisa istilahnya nge-hire arsitek, desain arsitek atau desain interior untuk ngebangun rumah sesuai impian lu. Nah, kita harus kayak gimana? Sebetulnya nyarinya tuh kayak gimana? Karena gue sendiri kadang awam, jujur gak sih anak-anak muda sekarang kayak awam banget gak sih mau bangun rumah, mau nge-hire arsitek ataupun desain interior tuh kita suka bingung harus kemana sih kita. Betul. Karena kan bingung gitu. Benar. Kalau sekarang kan sebenarnya banyak platform ya, kayak ada YouTube, orang studi arsitektur udah banyak yang buka YouTube. Di Instagram pun banyak kita sebar karya kita lah ibaratnya gitu. Jadi bisa kita cari di Instagram. Kebetulan klien-klien di studio gue juga banyaknya dapat dari Instagram juga sih. Jadi kayak kita bisa nyari Instagram, stylenya yang cocok sama kita yang mana, tinggal kita kontak aja langsung details DM-nya seperti apa, atau misalkan kontak langsung ke kontak personnya misalnya gitu. Cari-cari di Instagram sih udah banyak sih menurut gue, kayak style-style yang berbeda-beda, dan kita cari aja yang cocok sama kita itu stylenya yang mana gitu, studionya gitu. Udah banyak sih. Sebetulnya nih ini ada pertanyaan gue lagi sih, sebetulnya masih nyambung yang tadi. Misalnya gue mau ngebangun rumah, gue udah punya tanah nih, gue mau nge-hire arsitektur untuk istilahnya bangun rumah impian gue, kayak gitu kan, sama kontraktornya juga. Nah kira-kira yang harus gue siapin selain tanah, uang dan lain-lain, gue tuh harus nyiapin kayak konsepnya juga kah, atau hanya bisa by istilahnya ngasih mulut kata-kata aja itu akan dicatat, akan diimplementasikan, lo akan mempresentasikan marketnya atau seperti apa sih? Sebenarnya kalau dari perspektif arsiteknya sendiri, ya kita ketika dapat klien pasti kita tanya dulu tuh kebutuhan ruangnya apa aja, misalnya kamar 3 apa gitu kan, terus referensinya kayak gimana, lo pengen bangunan yang kayak gimana gitu. Jadi mungkin lo yang perlu lo siapin referensinya kayak gimana, lo pengen bangunan yang kayak gimana, pengen ruangnya ada apa aja gitu. Nanti tinggal lo sampein ke arsitek, nanti arsitek yang translate kebutuhan lo itu kayak gimana dalam visualisasi 3 dimensi bangunannya itu gitu. Sebetulnya arsitek udah tahu lah ya pertanyaan-pertanyaan yang akan diajuin ataupun hal-hal yang bakalan istilahnya bahan-bahan dia inventaris untuk dia sebelum ngelakuin desainnya ya untuk jadi pasti kliennya. Di first meeting itu
udah digetar tuh Udah infonya. digetar. Oke. Apa aja yang dibutuhin Oke, sampai kita translate ke hasil akhir desain gitu. Oke, jadi ini jadi bayangan banget sih buatku. Jadi Iya. sebetulnya nggak usah harus takut untuk arsitek, Benar, karena benar. sebetulnya walaupun lu nggak punya terlalu banyak bayangan atau apa, sebetulnya bisa diterjemahkan, bisa divisualisasikan oleh arsitek. Ya, Dan fungsi lu konsultan kan kayak gitu. iya konsultan, nggak usah Yoi, desain arsitektur konsultan ya. desain. Wah, Benar. mantap ya. Jadi nggak usah takut nih teman-teman yang kayak, oh gue mau bangun rumah, nanti juga lu boleh kasih tahu studio lu, siapa tahu aja Boleh. kita teman-teman sahabat Ganjar di seluruh Indonesia kan Sabi. bisa langsung kontak ya, kontak Sabi. langsung. Kayaknya cocok nih sama konsepnya Iqbar nih, Iya. ya kan, konsepnya Bisa. tentang yang fokus sama iklim juga dan lain-lain ya kan. Yoi. Wah, mantap. Boleh. Dan gue juga pengen nanya Iqbar, ini kan kita udah mau di penghujung acara. Menurut lu prospek dunia arsitektur di Indonesia tuh seperti apa? Kan sekarang juga udah masuk zaman digital. Tadi lu bilang dari zamannya kertasnya harus lebar-lebar, sekarang udah harus digital, software-software harus dikuasain juga. Dan lu melihat setelah pasca pandemi ini seperti apa? Oke. Prospek arsitektur di Indonesia menurut gue ya, karena nggak cuma di Indonesia sebenarnya, tapi kita fokusin di Indonesia. Negara-negara berkembang itu masih banyak orang-orang yang butuh sama pengetahuan arsitektur. Masih banyak orang yang buta sama bangunan tuh harusnya seperti apa, kesehatan di dalam bangunan tuh harusnya seperti apa. Fungsi kita nanti nge-hire arsitektur kan untuk tahu gimana bangunan yang sehat, kita tinggal dalam rumah seperti apa. Karena ketika arsitek ngedesain itu bukan cuma rumahnya yang didesain, tapi orangnya juga kita desain. Jadi orangnya bertingkah seperti apa dalam rumah itu juga kita desain dari zonasi ruang yang udah kita buat gitu. Jadi si kesehatan orang di dalam bangunannya, hidup mereka selama 10-15 tahun ke depan itu kita desain juga gitu. Betul. Nah, prospeknya itu untuk mengakomodir orang-orang yang perlu kita edukasi tentang bangunan itu masih sangat besar menurut gue. Karena masih banyak lah tanah-tanah kosong dan lain sebagainya, orang-orang yang perlu kita edukasi lagi dengan detail tentang arsitektur itu seperti apa, itu masih banyak menurut gue. Wow, luar biasa ya ngobrol sama Iqbar. Langsung gue kebayang ternyata anak-anak arsitek tuh agak filosofinya tinggi juga ya. Visionernya juga harus gitu ya. Lah. Sampai memikirin nih dalam satu rumah kira-kira selama 10 tahun dia akan ngapain aja, bertindaknya seperti apa. Kira-kira akan punya anak atau tidak gitu ya. Itu. Mantap Iqbar. Oke, mungkin terakhir karena kita tadi juga ngebahas soal teman-teman mahasiswa-mahasiswa yang baru gabung di dunia arsi ini, lu punya pesan-pesan gak buat calon mahasiswa di dunia arsitektur? Oke, mungkin pesannya banyakin jalan-jalan aja, banyakin jalan-jalan, terus banyakin referensi, cari referensi, terus maksimalin begadang-begadangnya, begadang bareng teman-temannya, karena nanti lu bakal kangen lah sama momen itu ibaratnya gitu. Itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih Iqbar udah hadir di studio Sahabat Bicara, dan gue juga mau ngingetin buat teman-teman sahabat Ganjar semuanya untuk kepoin seluruh kegiatan-kegiatan yang masih ada dan seru banget di Sahabat Ganjar. Yaitu ada di Instagram kita Sahabat Ganjar 2024, ada TikTok dan juga Twitter kita Sahabat Ganjar, ada Facebook Ganjar Fans, dan juga berita-berita lengkapnya atau mau daftar kegiatan-kegiatan Mobile Legends, PUBG, gampang banget, tinggal buka aja websitenya sahabatganjar.com. Kalau teman-teman ingin merchandise yang istilahnya kekinian banget, ya kan, anak muda banget, Gen Z banget, milenial banget, seperti yang di belakang gua nih, ada topi, ada mug juga, ya kan, teman-teman bisa langsung kepoin aja marketplace kita di Tokopedia dan Shopee, yaitu Sahabat Ganjar keywordnya. Gampang banget kan? Gampang banget. Dan gue ngucapin terima kasih Iqbar udah hadir di studio Sahabat Bicara. Nanti kita ngobrol-ngobrol lain kesempatan. Semoga Iqbar selalu diberi kesehatan juga. Teman-teman juga kalau ingin arsitek, ingin nge-hire arsitek untuk bisa bangun rumah impiannya, tinggal hubungin aja Iqbar. Nanti studionya bisa kasih tahu. Nanti tulis di sini. Tulis di sini ya. Weh, mantap. Sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya dari Sahabat Bicara. Dadah. Bye. Break, yuk, silakan. Sempet kayak juga kan ke Zikri yang waktu ngambil baju apa waktu itu? Zikri mana? Basit. Oh, kalau Basit iya ke Zikri. Sama adanya di
desain arsitektur juga. Interior, cuman dia nggak kelar jadinya. Oh, nggak kelar. Nggak demen. Anak band sekarang.